Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video analisa bandarmologi untuk IHSG pada saat ini ya. Seperti kita ketahui ada beberapa hari ini ya ada pesta ARB ya untuk beberapa emiten, terutama emiten farmasi dan emiten untuk mining, metal mining, terutama di sisi nikel ya. Seperti kita ketahui pada saat tanggal 13 Januari 2021, Presiden Jokowi dengan beberapa orang penting di negeri ini sudah dilakukan vaksinasi. Saham-saham farmasi ini sebenarnya sudah diingatkan ya, karena sudah melonjak tajam ya, sudah arah berkali-kali ya, dan sudah melampaui harga wajarnya ya, karena kinerja dari perusahaan-perusahaan farmasi tidak terlalu baik, tetapi harganya melambung tinggi. Sehingga pada saat sebelum Presiden Jokowi disuntik vaksin dengan beberapa selebritas dan para orang penting di negeri ini, trader retail rame-rame memborong saham farmasi dan saham yang berbasis nikel. Dan ternyata ada kejutan dari bandar ya, bahwa pada hari hanya langsung di ARB-kan ya, jadi auto reject bawah berkali-kali 7%, 7%, sampai hari ini masih seperti itu. Ini membuktikan bahwa kita harus ekstra hati-hati ya, jangan euforia ikut-ikutan orang untuk rame-rame memborong saham yang lagi trending ya, karena sekarang musimnya seperti itu ya, karena sudah banyak orang yang sangat sadar dengan investasi masa depan, akhirnya banyak investor-investor baru yang terjun di dunia saham ya, para newbie dimanfaatkan oleh para bandar yang tidak bertanggung jawab seperti itu, sehingga banyak juga yang memakai uang panas, akhirnya malah bukannya menjamin masa depan, malah masa kininya jadi rusak juga. Jadi saya akan share screen terlebih dahulu ya tentang analisa bandarmologi yang saat ini saya sambil jadi seperti itu ya. Jadi ada yang menyebutkan juga bandarnya lagi yang marah-marah karena kejadian tertentu yang sifatnya masih analisa semua ya. Tidak ada yang menjamin apakah alasan ini benar atau tidak ya. Tapi itu sekedar isu. Jadi yang menjadi pelajarannya buat trader retail adalah seperti itu ya. Kita sebagai trader retail tidak boleh terlalu euforia ketika ada saham dipom-pom ya. Sekarang soalnya banyak, Raffi Ahmad mempom-pom saham, kemudian Ari Lasso juga mempom-pom saham, bahkan sampai si putra Presiden Jokowi sendiri, Kaisang Pangarep, juga mempom-pom saham ya. Kemudian juga Ustadz Mansur juga sama ya. Jadi kita lihat saja, tapi jangan sampai kita terlarut di situ. Ya, karena ini hal yang sangat riskan sekali. Baik, ini sudah tertayang ya analisa bandarmologinya dari saya. Saya akan ini sudah saya screening ya untuk saham-saham yang belum naik terlalu jauh. Seperti kita ketahui, saya berkali-kali untuk menyampaikan analisa dari sektor consumer good ya, karena consumer good ini memang pada saat pandemi ini ya, kemudian IHSG sudah pulih, sektor ini belum pulih, dan hari kemarin sudah mulai ada beberapa yang tiba-tiba reversal ya, karena secara fundamental untuk saham-saham sektor consumer good itu sangat kuat ya, jadi dia tidak akan dipermainkan seperti emiten-emiten yang lain ya. Kalau farmasi tidak ada yang kuat fundamentalnya ya, yang baik yang BUMN maupun yang swasta, sehingga dipermainkan. Ini yang pertama emiten adalah Indofood. Indofood dengan kode INDF bisa kita lihat di sini sudah mulai reversal ini dengan emoticon berwarna hijau, kemudian buyer menguasai pasar.
pada hari kemarin ya. Kemudian juga ini untuk MACD-nya tidak terlihat terlalu jelas. Kalau kita lihat di sini hari kemarin ada sinyal buy untuk purple arrow ya. Sehingga ketika INDF ini sudah bullish trend, maka ini kesempatan untuk mengambil sebelum ketinggalan ya, karena kalau sifat FOMO seperti ini yang ketinggalan saham akhirnya menjadi nyangkut di atas, dan ini bisa kita lihat market makernya ya, ini indikator bandarnya ternyata bandar sudah mulai akumulasi untuk INDF ya, berarti bisa kita collect untuk INDF atau Indofood. Kemudian Unilever juga sama kemarin reversal ya, dan ini sinyalnya adalah strong buy ya. Kalau kita lihat volumenya naik terlalu tiba-tiba dengan sangat tiba-tiba pada hari kemarin, dan kalau MACD-nya pun juga belum jelas, dan ini sudah berwarna hijau emotikonnya dan buyer menguasai ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada akumulasi besar-besaran untuk Unilever. Unilever ini juga sektor consumer good ya, yang kemarin terterpa isu sengketa merek dagang ya, karena dengan perusahaan orang tua ya, karena ada menempatkan nama Strong di nama salah satu produknya, Pepsodent Strong, sedangkan Strong itu diklaim sebagai nama yang sudah dipakai oleh perusahaan orang tua ya, cap orang tua itu. Nah, kemudian lanjut, jadi kalau kita lihat di sini dia ada sinyal buy, strong buy, dan jadi sehingga untuk jangka panjang pun Unilever itu layak dikolek ya, walaupun kemarin dicaci maki ya Unilever karena dengan perusahaan yang fundamentalnya kuat kok tidak pernah naik gitu ya. Jadi memang seperti itu, sengaja seperti itu. Kalau ketika turun fundamental bagus, banyak orang yang melakukan caci maki terhadap sebuah saham, akhirnya tidak ada yang mau masuk, tapi bandar masuk diam-diam. Market maker masuk diam-diam, dan ketika harga sudah naik tinggi maka trader retail pada kebingungan. Nah, itu yang selalu terjadi di market ya. Pengalaman saya selama ini. Kemudian ini Pewon, Pakuwon Jati sudah koreksi ya. Ini bisa kita lihat downtrend, kemudian ini bisa kita lihat berwarna merah ya emotikonnya, kemudian ini seller menguasai pasar. Kemudian kalau kita MACD-nya juga menyentuh garis nol, dan ini kemarin juga candlestick-nya candlestick yang merah atau bearish, dan ini sudah ada sinyal untuk take profit pada angka sekitar 585 ya. Itu sudah ada. Dan kemudian kalau kita lihat ini ada merahnya, ada distribusi yang dilakukan oleh market maker atau bandar. Lanjut ke Sido juga sama kemarin reversal ya. Jadi yang nunggu di 700-an gigit jari ya. Kita lihat di sini sudah berwarna hijau, kemudian buyer sudah menguasai walaupun masih penjualan masih dominan, dan ini short ya. Short artinya strong buy. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah ini kalau sudah ke bawah ini berarti cash ya. Cash yang dimiliki oleh market maker itu cukup banyak. Makanya dia bisa tiba-tiba memborong ya. Memang seperti itu yang mereka lakukan ya, ketika mereka masuk pasar tidak mungkin mereka akan memberitahu duluan. Ya, tetapi indikasinya bisa kita lihat peningkatan volume yang secara tiba-tiba dalam jangka waktu tidak bisa 1 hari ya, tapi 1 minggu gitu bisa kita analisa, dan kemudian harga tiba-tiba naik melonjak tinggi. Dan lanjut BBNI juga setelah naik dia koreksi lagi. Ya, kita lihat di sini berwarna merah, kemudian seller juga menguasai pasar, kemudian juga volume perdagangan tidak terlalu tinggi, penjualan masih dominan, dan ini bisa kita lihat candlestick-nya candlestick bearish, dan kita lihat di sini ada merahnya berarti market maker melakukan distribusi. Kemudian Cepin juga sama ya, downtrend, ini bisa kita lihat berwarna merah emotikonnya, seller menguasai pasar, kemudian ini masih di bawah garis nol, dan candlestick bearish-nya cukup panjang ya, dan ini ada dot berwarna merah, artinya harus TP sebagian. Kalau kita lihat di sini ada unsur merahnya ya, artinya market maker melakukan distribusi. Lanjut ke emiten berikutnya, Jasa Marga, ini sangat diuntungkan sekali dengan adanya SWF ya, SWF atau
sovereign wealth fund ya, atau lembaga badan investasi di Indonesia ya. Ini diperkirakan akan menaikkan saham sektor konstruksi dan infrastruktur. Ini saya lihat Jasa Marga adalah salah satunya, karena dia bergerak pada konstruksi jalan tol dan jasa jalan tol. Ini saya lihat masih hijau, kemudian buyer juga masih menguasai, kemudian ini masih di titik nol dan kemarin ada sinyal untuk take profit. Kemudian kalau kita lihat di sini masih ada akumulasi yang dilakukan oleh market maker. Kemudian lanjut ke Wika, Wika juga sama, salah satu yang diuntungkan juga dengan adanya SWF ya. Kita lihat di sini dia downtrend masih ada emoticon berwarna merah, kemudian juga seller menguasai pasar, kemudian ini juga volume perdagangan juga naik cukup tinggi, tetapi yang terjadi adalah penjualan ya. Tapi jangan khawatir ya untuk saham-saham yang seperti ini ya, ini fundamentalnya juga cukup bagus ya Wika. Memang di sini sinyalnya adalah sinyal untuk sell, dan kalau kita lihat memang ada distribusi yang dilakukan oleh market maker. Kemudian Telkom ini juga sama, diuntungkan dengan adanya SWF. Ini bisa kita lihat berwarna merah, kemudian seller menguasai pasar, volume perdagangan tidak normal-normal saja untuk ukuran Telkom, penjualan lebih dominan, kemudian candlestick-nya juga masih berwarna merah atau candlestick bearish, dan kita lihat di sini ada distribusi yang dilakukan oleh market maker. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan ya, tidak terlalu banyak saham yang saya bahas. Tetapi dengan catatan kemarin bisa dipelajari ya bahwa kita sebagai trader ataupun investor harus punya mindset yang bagus ya, tidak boleh panikan, tidak boleh terpengaruh, dan tidak boleh greedy. Itu yang menjadi, jadi kalau kita sudah yakin terhadap suatu perusahaan yang kita beli, karena kita membeli saham itu artinya membeli perusahaan. Kalau perusahaannya itu fundamentalnya bagus, walaupun harganya naik turun, kita harus tetap hold. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam cuan, salam sehat pada masa pandemi. Terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe ya untuk channel ini, sehingga channel ini bisa berkembang lebih jauh nanti ke depannya ya, dengan video-video yang lebih membawa manfaat dan bermutu sekali tinggi, dan ini free ya. Dan jangan lupa share apabila video ini bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi disclaimer mode on, ini sifatnya edukasi, dan kemarin juga ada permintaan untuk bagaimana teknis ya, ini video teknis ya. Video teknis itu biasanya viewernya tidak terlalu banyak, tapi demi subscriber yang sudah mensubscribe channel saya akan bagikan nanti di saat saya sudah senggang ya, saya akan bagikan bagaimana cara mensinkronkan aplikasi ProTrader Philips dengan data real time datanya ya, dengan aplikasi charting yang paling populer saat ini adalah AmiBroker. Terima kasih.